Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, meskipun hanya di dunia maya, tapi yang penting semangat tetap perlu kita pertahankan ya di masa-masa genting dan cukup mencekam seperti sekarang ini. saya pakai kata mencekam ya, supaya punya satu roh ya. Dan seperti yang saya sampaikan di channel saya yang satunya ya, Kultum Channel ya, tadi pagi saya ngonten. Jadi seperti yang disebarluaskan informasinya, bahwa hari ini paling tidak di dua tempat, di dua kota ternama, kota sebagai barometer politik Indonesia, yaitu Jakarta dan Jogja, benar terjadi demo massa ya. Saya sebagai warga Jogja, tadi saya bersama istri saya jam 10 ya, itu meluncur ke kawasan Malioboro ya, karena informasi flyer yang disebarkan lewat medsos, terutama WhatsApp, itu jam 9 ya, jam 9 katanya. Kami datang berdua jam 10. Kami di ujung Jalan Malioboro, yaitu di titik 0 di situ, ternyata masih sepi ya, artinya tidak ada tanda-tanda akan adanya suatu demo ya. Memang banyak warung coklat alias polisi dan sosok-sosok yang saya indikasikan sebagai Indomie telur alias Intel. Nah, saya mantan tentara ya, tahulah gaya-gaya Intel Melayu itu. Ya, memang sudah mulai ada, dan bahkan untuk yang warcoknya banyak. Ya, di depan Gedung Agung itu banyak. Terus kami berdua sampai jam 11 nunggu, tetap tidak terlihat ada eskalasi menuju ke suatu kegiatan demo. Ya akhirnya kami pulang ya, karena kami ini orang tua lagi puasa juga, ya udah pulang aja. Ternyata akhirnya bener ada demo, tetapi memang lebih agak siang gitu. Saya tahunya dari status Pak Dionel, teman saya di Facebook ya, orang Jogja ya, senior, lebih tua dari saya, jauh lebih tua, penggemar politik juga, anti Kowi juga. Ternyata beliau datang dan menyampaikan informasi rame. Kemudian saya lihat di status Facebooknya juga banyak atau disertai video dan foto-foto ya, cukup banyak juga. Ini coba saya buka ini statusnya Pak Dionel ini ya. Jogja di Malioboro bergejolak satu komando, suara gemuruh revolusi dan yel-yel ganyang Jokowi sekarang juga ya. Kemudian ada foto salah seorang demonstran perempuan, ini ibu-ibu, malah mak-mak ya, itu memperlihatkan spanduk dengan tulisan penggal Jokowi ya, keren ini ya. Kemudian harta tahta kuasa putra, ini kan nyindir Sarkowi ya. Jalan tinja Raja Jawa versi Bahlil. Ini Bahlil yang kemarin jadi bonekanya Sarkowi sebagai ketua umum Golkar yang baru, sudah secara eksplisit menyebut bahwa Sarkowi itu Raja Jawa ya. Jangan macam-macam dengan Raja Jawa. Ini si Bahlil yang Bahlul itu. Matur nuwun Om sambel pecel gopeng sudah menonton ya. Nah, kemudian banyak foto-foto dan juga video ya di statusnya Pak Dionel ini ya. Jadi memang terjadi demo di Jogja, tapi tadi saya terlalu pagi karena informasinya jam 9. Saya sama istri jam 10 datang masih sepi, sampai jam 11 masih sepi. Ternyata mungkin jam-jam ya setelah ba'da duhur itu mungkin baru mulai gitu, dan ternyata ramai. Pengennya saya tadi juga mau siaran langsung di lokasi begitu ya, tapi ya sudahlah gitu. Terus kemudian saya dapat kabar dari teman-teman di status-status medsos mereka itu, untuk Jakarta memang rame ya. Jakarta rame di depan gedung DPR MPR RI Senayan ya, itu rame. Tapi kemudian seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, bahwa demo-demo di masa Sarkowi ini kalau cuman ribuan, maksimal puluhan ribu, nggak akan efektif itu.
akan kalah ya, dikalahkan oleh aparat ya, warung coklat, tentara dan lain-lain itu ya. Harus jutaan, minimal tuh 1 juta. Minimal 1 juta yang militan terus menerus siap bertahan berhari-hari, baru Sarkowi ini bisa ditaklukkan ini ya. Karena ya biar bagaimanapun Sarkowi ini ya pelongo-pelongo tapi cukup cukup cerdik ya untuk tidak mengatakan culas lah sebetulnya ya. Jadi dia ngerti pinter bagaimana supaya dia dilindungi oleh aparat. Ya udah, jajaran aparat itu dimanja terus sama Sarkowi selama dia berkuasa ya. Bos-bosnya aparat itu ya pokoknya dikasih kekuasaan, jabatan ya, uang, pokoknya duniawi ya. Udah tenang tuh ya. Terus kemudian juga pihak-pihak yang lain. Tapi yang lebih ngeri lagi sebetulnya adalah Jokowi itu merasa percaya diri ya, karena dia didukung oleh oligarki. Oligarki ini cuman segelintir sipit, tetapi dia menguasai hampir 90 ekonomi Indonesia ya. Penguasa de facto ya, ibaratnya itu oligarki. Ditambah lagi kemudian dukungan dari leluhurnya di seberang sana, di daratan tirai bambu sana ya. Makanya Sarkowi itu merasa pede ya. Sehingga 250 juta rakyat Indonesia itu kok nggak bisa dongkal Sarkowi yang kurang ajar kepada rakyatnya ini. Nah itu kemudian sebagai pengantar ya. Karena sebenarnya sasaran atau target dari demo ini kan yang terbaru, yang terakhir adalah untuk melawan Balek ya, badan legislatif di DPR RI Senayan itu yang menganulir keputusan MK ya, yang sebetulnya sudah final dan mengikat, final and binding gitu bunyinya ya, final dan mengikat. Tapi malah kemudian oleh Balek DPR RI ini dianulir, dan mereka mengatakan dalam rapat kilat sesuai pesanan Sarkowi supaya kembali kepada keputusan MA, yang dimana di situ diantaranya yang terkait dengan pilkada ya, bahwa tetap berlaku electoral threshold 20% ya, sehingga partai politik yang tidak punya kursi 25% di DPRD wilayah masing-masing provinsi nggak bisa mencalonkan, harus berkolaborasi, berkoalisi dengan partai yang lain. Ini untuk menjegal Anies ya. Kemudian soal umur ya, itu akhirnya kalau yang diikuti keputusan MA itu si Kaisang, katanya bakul pisang itu bisa menjadi salah satu peserta pilkada ya, karena dia digadang-gadang menjadi calon wakil gubernur atau calon wakil gubernur di DKI, katanya begitu. Nah, jadi kemarahan kita pada rezim yang sewenang-wenang ini adalah persoalan itu, karena memang di ujung kekuasaannya, di hari-hari akhir-akhir kekuasaan ini hampir bersamaan dengan menjelang pilkada serentak ya, di mana pemilihan gubernur, terutama gubernur yang paling penting, gubernur DKI Jakarta ya. Karena di situ ada Anies Baswedan ya. Kalau Anies Baswedan bisa ikut pilgub ya, dan dipastikan akan menang, kecuali kalau dicurangi dengan sangat brutal ya, dia akan menang. Kalau dia menang, maka 5 tahun ke depan dia punya panggung ya, dan panggung untuk Anies Baswedan saya kira panggung yang memang indah, karena dia punya kapasitas, dia amanah ya kan. 5 tahun yang lalu dia sudah membuktikan dirinya mampu memimpin Jakarta ya kan. Nah kemudian nanti targetnya 2029 dia bisa ikut pilpres. Kalau ikut pilpres, ini rencana besar dari Sarkowi ini bakal berantakan. Nah, dia akan membuat suatu peta politik jangka panjang ya, yang saya sampaikan itu dia akan bahkan sampai ke cucunya si Etes itu, sembuh lah ya, itu diproyeksikan pada saat Indonesia emas itu bisa menjadi kepala daerah, minimal wali kota itu pada saat usianya memungkinkan kan gitu kira-kira. Nah jadi teman-teman sekalian, demo yang terjadi hari ini oke lah, baik, itu bagus ya, tetapi tidak efektif kalau hanya diikuti oleh ribuan, maksimal puluhan ribu. Harus jutaan ya, baru efektif ya. Dan kembali lagi, saya punya banyak bahan ini yang sebetulnya saling melengkapi, tapi nanti tidak fokus ya.
nanti saya bikin yang lain aja terkait dengan rencana Sarkowi ini untuk negeri ini yang sangat mengerikan kalau itu terjadi ya. Jadi saya untuk yang sekarang konten ini menyampaikan yang terkait langsung dengan demo-demo pada hari ini ya. Nah, jadi di statusnya Pak Deonel ini cukup mewakili lah suara kita ya. Mulut Jokowi sudah tidak mampu lagi mengucapkan putusan MK adalah final dan binding. Ketika terkait dengan anaknya si Gibran menjadi cawapres itu ya, dan kemudian menang melalui MK sebagai wapresnya si Prabowo itu, dia mengatakan itu keputusan sudah final karena menguntungkan anaknya. Tapi ketika keputusan MK yang terakhir itu tidak menguntungkan anaknya yang lain, yaitu si Kaisang, dia pura-pura budek ya kan, dan kemudian dia malah kemudian mengkonsolidasikan parlemen ya yang tunduk kepadanya untuk mengatakan bahwa keputusan Senayan itu yang berlaku, yaitu keputusan MA ya. Sontoloyo ini kemudian balik antri ngambung silet kekuasaan. Memang seperti itu ya. Jadi sekarang ini kalau mau cari dunia ya harus jadi gila, ikut gila, mau mencium pantatnya Sarkowi ya.